Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nusara akan mempresentasikan isi proposal tesis saya dengan judul Analisis Idiom Bahasa Jepang Anggota Tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki. Menurut saya, idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Dalam bahasa Jepang, idiom disebut dengan kanyaku. Penggunaan idiom bahasa Jepang tidak hanya berupa percakapan dalam drama, film, ataupun animasi, tetapi juga bisa berupa tulisan dalam manga, novel, ataupun surat kabar. Meskipun idiom sering digunakan dalam bentuk tulisan, tetapi pembelajaran bahasa asing sering mengalami kesulitan memahami arti atau makna dari setiap kata. Hal itu karena kurangnya pengetahuan tentang idiom. Penggunaan idiom yang jarang digunakan saat latihan percakapan di dalam dan di luar perkuliahan, dan pembelajaran yang masih kurang. Serta ada pemahaman bahwa memahami dan menggunakan bahasa Jepang yang biasa saja sudah sangat sulit, apalagi jika harus memahami makna idiom. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis tentang idiom bahasa Jepang yang menggunakan anggota tubuh. Contohnya yaitu Aomame wa aho otomete nandoka chisaku wa tamao futa. Pada kata tamao futa memiliki makna leksikal yaitu menggoyangkan kepala, sedangkan makna idiomatikalnya yaitu menggelengkan kepala dari sisi ke sisi untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Rumusan masalah ada dua, yaitu apa saja jenis-jenis idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki. Yang kedua, apa saja klasifikasi makna idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki. Batasan masalahnya yaitu penelitian hanya menganalisis makna idiom pada unsur anggota tubuh dan berfokus pada jenis-jenis idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki dengan menggunakan teori Miyaji 1982. Dengan klasifikasi makna idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki dengan menggunakan teori Nyo tahun 1992. Tujuan penelitian ada dua, mendeskripsikan jenis-jenis idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki. Yang kedua, mendeskripsikan klasifikasi makna idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki. Manfaatnya ada dua juga, yaitu manfaat teoritis dan pragmatis. Tinjauan pustakanya ada 6, yaitu Putri tahun 2020 dengan judul Idiom Bahasa Jepang yang menggunakan leksimata pada novel Nijushi no Hitomi karya Sakai. Yang kedua yaitu Amalia DKK tahun 2021 dengan judul Idiom Bahasa Jepang yang terbentuk dari kata neko. Yang ketiga yaitu Arifa tahun 2019 dengan judul Analisis Idiom Bahasa Jepang yang menggunakan kata koshi. Yang keempat itu Chandra DKK tahun 2019 dengan judul Analisis Pembentukan Makna Idiom Bahasa Jepang yang terbentuk dari unsur anggota tubuh bagian harap. Yang kelima yaitu Aris Tafuri tahun 2017 dengan judul Analisis Idiom Bahasa Jepang yang terbentuk dari kata neko, fokus pada bagian tubuh. Yang terakhir yaitu Putri tahun 2017 dengan judul Analisis semantik idiom bahasa Jepang yang memakai bagian tubuh perut. Landasan teori ada 4, yaitu semantik idiom, jenis-jenis idiom, klasifikasi idiom. Metode dan teknik penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan teknik simak, dan teknik yang digunakan pada metode simak adalah teknik sadap yang merupakan teknik dasar, dan teknik simak bebas cakap, dan teknik catat sebagai teknik lanjutan. Metode dan teknik analisis data. Pada permasalahan pertama mengenai jenis-jenis idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki yang menggunakan metode AGI dengan teknik dasar berupa teknik bagi unsur. Permasalahan kedua yaitu mengenai klasifikasi makna idiom bahasa Jepang anggota tubuh pada novel 1IQ84 Jilid 1 karya Murakami Haruki yang mana menggunakan metode padan dengan teknik istilah unsur penentu.
metode teknik penyajian hasil analisis yaitu metode. Sekian. Terima kasih kepada Siti Nur Sarata.